Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, keselamatan sehingga masih bisa berkumpul Mas Santo di siang hari ini. Betul, mumpung libur ya Pak. Mumpung libur ya. Mudah-mudahan para pemirsa, kawan-kawan, sobat-sobat semua kita diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Ini surprise ini. Jadi Kak Santo ini baru saja pulang dari tugas Mas Santo ya. Iya, tugas dari Malang. Dari Malang, ada tugas dari Malang baru saja datang. Jadi tujuan kedatangan ke rumah saya ini kemarin kan saya melihat sendiri Mas ya. Betul. Melihat sendiri proses hipnoterapi itu. Mas Santo dengan keluhan fobia lele ya. Betul. Saya sangat takut sama Sangat lele. takut dengan lele. Dan kemarin kenapa Mas kok tertarik untuk di hipnoterapi kemarin? Iya. Waktu itu memang dengan berjalannya waktu memang saya fokus ya untuk mengikuti kegiatan tersebut dan saya belum pernah mengikuti hal yang serupa. Oh betul. Terus dari tingkat konsentrasi dan segala macam, terus tiba-tiba ditunjuk sebagai contoh ya. Gitu. Nah, contoh terus siapa yang fobia gitu, Mas Adityo tanya. Saya Pak, fobia apa? Gitu, saya bilang lele beneran. Ya lele yang berkumis. Karena gitu. gini Mas, rata-rata jarang loh ada peserta yang ibaratnya mengajukan diri untuk apa ya, dengan sukarela ya, untuk diberikan terapi tersebut. Kenapa kok Mas Santo dengan pasrahnya pengen diterapi? Apakah fobia itu sangat mengganggu atau ibaratnya memberikan kenangan, sesuatu kenangan tersendiri lah, kenangan kurang menyenangkan lah terkait dengan lele itu? Iya, kalau dengar kata lele itu seperti mimpi buruk. Oh gitu. Mimpi buruk yang tidak bisa selesai-selesai, gitu. tapi itu semakin saya pendam malah semakin kadang nanti muncul seperti itu. Dan saya memberanikan diri lah untuk ikhlas ya di terapi. Oh gitu. Makanya nih teman-teman, kadang kalau kita lagi makan ya, lagi bepergian, kadang Mas Santo makannya apa? Aku lele aja Mas. Enggak Pak, yang lain aja. Nah, ketika saya pesan lele itu Pak Santo tuh dulunya agak menjauh. Cuma saya kan nggak tahu dalamnya apa, sampai Pak Santo tuh nggak mau makan lele itu kenapa. Jadi memang ternyata dari hasil kegiatan kemarin saya baru tahu. Oh, duduk perkaranya, duduk ceritanya, ternyata ketika orang mengalami fobia itu walaupun terjadi waktu kecil Mas ya. Kalau nggak salah waktu TK apa SD Mas? TK ya. Sekarang Pak Santo usia hampir 40 tahun, berarti 36 tahun Mas ya. 36 tahun. Ternyata tuh fobia itu hal yang tidak menyenangkan. Iya. Tidak menyenangkan untuk apa ya? Selalu kita bawa sampai hari tua. Karena itu menjadi ganjalan ya. Iya. Padahal lele itu makannya enak, gurih, dan menyehatkan. Terus ini Mas Santo, jadi kan hipnoterapi itu bisa dilakukan ketika pasien ya ada rasa trust terhadap yang memberikan terapi. Karena dari penjelasan kemarin, ketika kita tidak percaya, rasa trust itu tidak tumbuh, berarti kan terapi itu tidak akan berjalan dengan baik, kan seperti itu Mas Santo. Makanya kemarin saya sendiri pun awalnya juga gitu, saya pasrah Mas Santo. Saya pasrah, saya ngikuti apa yang disampaikan oleh Mas Adityo. Nah, hipnosis ini, jadi posisi kita tuh dalam keadaan ini Mas ya, apa? Beta ya. Ada gelombang kan, iya, gelombang otak. Ada gelombang otak, jadi otak kiri. Jadi tidak 100% kita ini tidak sadar. Kita masih bisa mendengarkan suara orang lain, tapi memang karena kita sudah trust, kita sudah konsentrasi, fokus pemikiran kita tuh hanya dengan orang yang memberikan terapi itu tadi. Jadi tidak benar bahwa kita tuh masih sadar tuh enggak. Kecuali kalau sudah dalam keadaan delta, itu memang kita ada blank. Sudah dalam istilah ruangan otak bawah sadar atau otak kanan seperti itu. Dalam banget ya. Dalam. Jadi confuse itu otak kiri itu
12% lah kapasitasnya, tapi yang luar biasa subconsciousnya Mas ya, 88%. Jadi ingatan dari masa lalu puluhan tahun itu tidak hilang, tapi masih tersimpan aman di otak kanan itu. Tinggal kita cara membangkitkannya itu memang butuh pelatihan. Dan Terus ketika kesannya apa yang ini Santo? Ya kesannya ketika di terapi itu kita masuk sebuah kayak lorong ya, lorong yang gelap, kita kayak sendirian. Tapi saya dengar dengan apa yang diceritakan, yang ditanyakan, diinstruksikan itu dengar. Oh gitu. Tapi poin-poinnya itu di situ hanya seingat saya itu yang kaitannya Lele sama ibu. Ya Lele ibu yang itu sakit. Nah dulu memang saya jadi kayak regresi ya, regresi katanya ke belakang ya, ke belakang mundur gitu hingga ke waktu saya TK yang waktu itu saya masih nakal lah ya. Nakal ya. Nakal ya. Ternyata Mas Santo nakal ya. Ini pengakuan sendiri. Saya nggak saya nakal lah. Iya nakal. Nakalnya anak kecil ya. Anak kecil. Misalnya ada kolam ikan, ada lelenya atau ada kayak gitu lah, pokoknya kita ambil. Nah kebetulan mungkin kualat ya kalau orang Jawa dipatil gitu. Ya, kualat dipatil ya. Akhirnya bungkak. Nah tidak ditolongin sama ibu saya, dikasihlah sanksi lah seperti itu. Akhirnya ternyata bukan dari patilnya Lele, tapi mungkin dari proses sanksi ada itu. punishment-nya ya. Punishment dulu kan beda dengan sekarang ya. Mungkin membekas juga ya. Membekas ya. Dengan kejadian itu. Nanti tapi saya ini teman-teman 100% percaya bahwa Mas Santo itu benar-benar hilang traumanya. Ngomong ke rumah saya ini bulan hari libur Mas Santo ya. Jadi memang saya sediakan apa ya kejutan surprise untuk Mas Santo yang berhubungan dengan clue-nya Lele. Nanti kita buktikan ketika Mas Santo lihat Lele reaksinya seperti apa. Berani nggak nanti beliaunya itu megang lelenya? Siap. Dan yang terakhir pokoknya apa itu? Kita sajikan makan lele untuk disantap Mas Santo. Luar biasa. Jadi dari hipnoterapi ini sendiri, dari pelatihan yang kita terima, insya Allah saya pengen serius Mas. Karena apa? Kita tahu toh kerja kita sendiri yang berkaitan dengan LDP, layanan dukungan psikososial, otomatis bimbingan psikososial harus kita lakukan. Terus pasien atau penerima manfaat yang kita layani juga dari berbagai macam permasalahan, dari trauma gitu, dari motivasi yang ibaratnya yang rendah. Memang ini sangat kita butuhkan. Untuk apa? Untuk tujuan positif. Bukan seperti yang di berita-berita ya, hipnotis tidur, tidak. Bukan dukun juga. Bukan dukun, kita bukan dukun. Ya, ini ilmiah ya. Ilmiah dengan pendekatan psikososial dan itu ada ilmunya. Sesi berikutnya adalah pembuktian bahwa Pak Santo benar-benar sudah tidak fobia lagi terhadap ikan lele, dan ini dibuktikan langsung di depan saya. Padahal sebelumnya dia mendengar kata lele saja itu sudah takut, dan untuk saat ini setelah puluhan tahun dibuktikan bahwa dia sudah tidak fobia lagi.